Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan dalam kajian Kitabus Shiyam min Zadil Mustaqni', dan insya Allah kita sudah sampai pada pembahasan terakhir dari Kitabus Shiyam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita ini dan menjadikan ini semua bermanfaat bagi kita sebagai bekal kita bertemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, dan sebagai bekal ilmu menghadapi Ramadan yang beberapa saat atau beberapa hari ke depan insya Allah akan kita temui. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita untuk hal tersebut dan memberikan segala kebaikan bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita langsung baca. Kita udah masuk kepada babu siyami tatawwu atau puasa-puasa sunnah. Qala al-muallif rahimahullah taala babu shaumi tatawwu, bab tentang puasa-puasa sunnah. Yusannu siyamu ayyamil bidh. Maka yang pertama yang disunahkan itu adalah puasa ayyamul bidh. Ini 13, 14, 15. Ma'ruf insyaallah 13, 14, 15-nya itu dari setiap bulan, dan yang bulan yang dimaksud ini adalah bulan Qamariyah ya. Bulan Qamariyah. Jadi jangan 13, 14, 15 September, enggak, tetapi 13, 14, 15 dari bulan-bulan Islam, karena dinamakan Yaumul Bidh atau Ayyamul Bidh, hari-hari putih, karena pada malamnya itu bulan bersinar terang sehingga malamnya itu kayak putih gitu. Maksudnya malamnya itu terang karena bulannya adalah bulan purnama, yaitu 13, 14, 15. Yang kedua yang disunahkan pula itu adalah puasa wal itsnain wal khamis. Jadi puasa Senin Kamis, Senin dan Kamis, wa sit min Syawal. Dan yang ketiga di sini disebutkan oleh penulis itu adalah 6 hari di bulan Syawal. Insyaallah yang namanya tulab atau talibul ilm mengenal biasanya ma'ruf 6 hari bulan Syawal setelah Ramadan biasanya dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Wa syahril Muharram. Dan juga yang keempat di sini dibawakan adalah puasa bulan Muharram. Puasa bulan Muharram. Oh, apa? Nana belum share ya yang di sini. Baik. Terlihat atau perlu di zoom? Sedikit lagi Ustaz. Ya. Udah? Ya, sudah ada Ustaz. Apa kurang jelas kali ya? Oke. Yang keempat itu adalah puasa bulan Muharram. Nah, di mana biasanya itu terdapat kebingungan dari sebagian orang, di mana Rasul alaihi salatu wassalam itu bilang bahwa puasa seafdol-afdolnya puasa itu adalah puasa bulan Muharram. Afdolus siyam, kata Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu siyam fi syahrillahi al-Muharram, di bulan al-Muharram. Maka ketika Rasul alaihi salatu wassalam bilang afdolnya puasa, maka sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, karena kalau misalnya afdolnya puasa itu bulan Muharram, lalu bagaimana puasa-puasa yang lain yang diketahui oleh kaum muslimin kedudukannya lebih tinggi dari bulan Muharram. Tapi Rasul bilangnya afdolus siyam syahrullahil Muharram. Itu adalah puasa bulan Muharram, itu paling afdol. Maka kita yang seperti ini harus merujuk kembali kepada keterangan para ulama. Nah, di sini faedah sedikit saja. Kenapa disebut afdolnya puasa dan segi afdolnya itu dari mana? Segi afdolnya ini
itu layaknya sholat sunnah selain rawatib. Selain rawatib. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang afdolus siyam, puasa paling afdol adalah puasa pada syahrillahil muharram, puasa pada bulan Muharram. Ini maksudnya kedudukannya itu adalah layaknya sholat sunnah selain rawatib. Oh, berarti ada puasa yang kedudukannya seperti rawatib. Ada kayak contoh misalnya puasa di bulan Syawal atau puasa di bulan Sya'ban. Maka puasa di bulan Syawal atau puasa di bulan Sya'ban itu layaknya rawatib. Kalau kenapa rawatib? Karena Sya'ban itu qobliyah dan Syawal itu ba'diyah gitu kan. Tapi kalau bulan Muharram dia emang afdal, tapi nggak lebih afdal daripada puasa di bulan Syawal dan juga nggak lebih afdal daripada puasa di bulan Sya'ban. Ini penting. Jadi kalau ketika dibilang bulan Muharram afdal, ya tetapi tetap saja dibandingkan bulan Sya'ban, maka bulan Sya'ban lebih afdal. Karena ya sama-sama kita tahu disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa. Nah, di bulan Muharram sendiri, kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, wa akaduhu al-ashir. Yang paling ditekankan itu adalah yang pertama itu 10 Muharram, yang kedua, urutan kedua itu adalah 9 Muharram. Kalau 10 Muharram, hari apa tuh? Kalau 10 Muharram. Puasa apa? Asyura. Puasa 10 Muharram, Asyura. Barakallahu fiik. 9 Tasu'ah. Jadi yang ditekankan pada bulan Muharram jangan sampai lewat itu adalah puasa Asyura. Dan disunahkan juga sehari sebelumnya yaitu puasa Tasu'ah. Kemudian yang berikutnya kata penulis rahimahullah ta'ala itu adalah puasa watis'i dzulhijjah, 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi ini merupakan yang berikutnya disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala yaitu 9 hari di bulan Dzulhijjah. 9 hari di bulan Dzulhijjah maksudnya adalah 9 hari pertama ya. 9 hari pertama. Jadi jangan puasanya yang maksudnya 9 hari, 9 hari pertama. Jangan di tengah-tengah atau bahkan di akhir. Yang dimaksud di sini adalah 9 hari pertama bulan Dzulhijjah wa yaumi Arafah li ghairi hajjin biha. Nah, kalau bulan Dzulhijjah maka yang paling dari 9 hari ini yang paling ditekankan itu tentunya adalah puasa Arafah. Tanggal berapa nih puasa Arafah? Tanggal 9-nya. Tanggal 9 Dzulhijjah li ghairi hajjin biha. Bagi siapa? Bagi yang tidak berhaji. Kalau yang berhaji ngapain? Wukuf di tanggal 10 Ustaz. Yang berhaji wukuf. Barakallahu fiik. Baik. Wa afdaluhu, nah di sini baru kata penulis, ini afdol, seafdol-afdolnya puasa dibandingkan Senin Kemis, dibandingkan Ayyamul Bidh, dibandingkan bulan Muharram, dibandingkan Sya'ban, dibandingkan Syawal, dibandingkan yang lain, maka yang paling afdolnya itu adalah puasa shaumu yaumin wa fitru yaumin, puasa sehari, berbuka sehari. Maksudnya berbuka selang-seling gitu ya. Nah ini puasanya apa? Puasanya Nabi Daud alaihissalam. Sebentar, kayaknya ada binatang masuk ke rumah Anda, bentar ya. Benar.
Baik, afwan. Wa afdaluhu, dan yang paling afdal itu adalah saumu yaumin wa fitru yaumin. Puasa sehari, berbuka sehari. Maksudnya selang-seling. Hari puasa, besok enggak. Dan ini adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Tetapi yang penting di sini menjadi catatan itu adalah puasanya itu memang afdal. Tetapi banyak hal-hal yang lebih afdal dari puasa itu sendiri. Contoh misalnya menegakkan hak sesama muslim, menegakkan hak antara antara majikan dengan pekerja. Sehingga para ulama ketika membahas tentang puasa Nabi Daud alaihissalam itu menekankan bahwa jangan sampai karena ingin mengejar puasa yang paling afdol justru nanti lalai dari yang lebih penting. Yang lebih penting. Nah ini harus dicamkan karena kita sebagai seorang muslim tentunya ingin melakukan amalan yang paling afdol pada setiap waktunya. Puasa Nabi Daud memang afdol. Afdol. Kalau mampu, wah luar biasa ini orang. Tetapi kebanyakan manusia yang namanya puasa itu lemes, nggak biasa, dan masih ada tanggung jawab sama orang lain, hak-hak orang lain yang harus dipenuhi, yang mana kalau mungkin dengan puasa itu bisa terkurangi kadarnya. Maka yang dengan demikian, yang ini harus dicamkan, jangan sampai puasa itu justru malah mengurangi hak orang lain. Puasanya afdal, tapi jangan sampai kalau melalaikan hak orang lain, tentunya ini merupakan masuknya itu adalah dosa. Baik. Kemudian yang berikutnya, setelah membahas puasa-puasa yang afdal, di sini penulis membawakan tentang yang dimakruhkan. Apa itu yang dimakruhkan? Kata penulis rahimahullah ta'ala, wa yukrahu. Dimakruhkan hukumnya ifradu rajabin, yaitu mengkhususkan, jadi di sini makruh, yaitu yang pertama ifradu rajabin, menyendirikan bulan Rajab. Jadi mengkhususkan bulan Rajab. Jadi nggak boleh puasa di bulan Rajab. Boleh puasa di bulan Rajab, nggak masalah. Mau Senin Kamis di bulan Rajab, mau Ayamul Bid di bulan Rajab. Tetapi ketika bulan Rajab itu dikhususkan dalam artian, wah inilah bulan yang saya mau puasa di bulan Rajab aja deh. Bulan-bulan yang lain nggak usah. Jadi dikhususkan itu bulan Rajab untuk puasa di situ secara bulan Rajabnya saja, maka ini adalah makruh. Ifradu Rajabin wal Jumu'ah, selain bulan Rajab itu juga puasa di hari Jumat saja. Jadi bulan Rajab ini ada sajanya ya, mengkhususkan bulan Rajab doang. Jumat saja, ini juga makruh hukumnya, atau hari Sabtu saja. Atau hari Sabtu saja. Nah, yang seperti ini hukumnya itu adalah makruh, dan juga yang keempat disebutkan makruh hukumnya itu adalah puasa pada yaumus syak. Pada hari syak. Apa nih hari syak? Siapa yang bisa menjelaskan? Tafadhol. Apa sih hari syak? Apa ini yang dimaksud dengan hari atau puasa pada yaumus syak? Pada hari ragu. Sekalian murojaah. Apa sih hari ragu itu? Ya, hari-hari yang di akhir Sa'ban, yang berbatasan dengan Ramadan, Ustaz. Hari-hari di akhir Sya'ban yang berbatasan dengan Ramadan. Yang apa namanya, mungkin dikhawatirkan pas puasa itu udah masuk Ramadan atau belum gitu. Masuk Ramadan atau belum? Baik. Ada lagi? Barakallahu fiik. Yusuf. Ada lagi yang mau mencoba gitu. Apa sih yaumus syak? Puasa apa sih yang makruh itu di yaumus syak? Tadi kata Pak Yusuf adalah puasa di akhir-akhir bulan Sya'ban, di mana di situ ragu. Syak itu kan ragu ya. Ragu antara ini udah Ramadan apa belum ya? Ini udah Ramadan apa belum ya?
Jadi yang tadi Sebelumnya ya, disebutkan, Ustaz. gimana? Puasa di akhir Saban tapi belum melihat hilal gitu ya. Jadi seperti itu. Puasa di akhir Sya'ban belum terlihat hilal. Ya, untuk masuknya Ramadan begitu Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Jadi udah ada puasa akhir-akhir Ramadan, ragu antara Ramadan atau masih Sya'ban, atau puasa ketika belum terlihat hilal di akhir Ramadan. Jadi tambah lagi dilengkapi bahwa Yaumus Syak dalam mazhab Hanabilah itu adalah puasa di akhir Sya'ban yang tidak terlihat hilal pada cuaca langit cerah. Ini penting nih pertambahan pada langit cerahnya ini. Pada cuaca langit cerah. Kenapa? Karena kalau pada cuaca langit mendung, maka nggak disebut dengan puasa dengan hari syak. Karena kalau hari mendung, maka ini disebutnya itu adalah yaumu ghaimin, dan menurut madhab itu adalah besok Ramadan. Jadi nggak terhitung sebagai puasa hari syak. Jadi penting disebutkan tentang masalah pada hari cerahnya itu. Nah, itu yang merupakan poin utama. Itu Ustaz, apa Ustaz? Nanya ya, Ustaz. silakan Pak. Ya, dimaksud melihat tadi itu Ustaz, pakai mata atau pakai teknologi gitu Ustaz ya? Kan sekarang itu cenderung tuh melihatnya pakai teknologi Ustaz ya, sampai Ya. sekian derajat itu. Itu bagaimana Ustaz? Walaupun mendung kan bisa dilihat pakai alat lah, teknologi gitu Ustaz ya. Baik. Bagaimana Ustaz ininya? Jadi setahu Ana Pak, yang Ana tahu bahkan walaupun pakai teknologi, maksudnya teknologi di sini kan misalnya teropong yang seperti itu ya, masih ada kemungkinan bahwa memang tertutupi oleh mendung Pak. Sebagaimana ya kalau mendung ya biasanya kalau dari MUI atau dari teman-teman Syafi'i di negeri kita ini, kalau mendung ya biasanya bilang hilal tidak terlihat karena mendung. Hilal tidak terlihat karena cuaca gelap. Hilal tidak terlihat karena banyaknya awan. Biasanya disebutkan seperti itu. Apalagi kalau misalnya hujan di mana-mana, maka laporan-laporannya itu adalah hilal tidak terlihat. Seperti itu. Jadi yang dimaksud Yaumus Syak di sini adalah tidak terlihat hilal dan hari cerah. Maka saat itulah masuknya 30 Sya'ban, dan 30 Sya'ban saat itu merupakan Yaumus Syak. Baik. Lanjut. Baik, barakallahu fikum. Lanjut insyaallah. Kemudian yang selanjutnya setelah makruh pada Yaumus Syak itu adalah makruh pula puasa pada perayaan orang-orang kafir. Makruh pada perayaan orang kafir. Idul Kufar. Nah, di sini penting saja bagi kita kalau misalnya kita lihat ya kan kayak puasa bulan Rajab, ulama bilangnya makruh gitu. Artinya sangat hati-hati dari menyebut ini bid'ah atau segala macam. Yang seperti ini kita hati-hati. Tapi kalau memang bid'ah kita nggak ragu kita sebut itu sebenarnya bid'ah. Kemudian di sini juga yang rasa-rasanya masa sih cuma makruh doang. Puasa pada perayaan orang kafir. Dibilang cuma makruh. Tentunya yang dimaksud di sini adalah dimakruhkan itu ketika tanpa iringan niat-niat yang memang sifatnya itu haram, seperti misalnya memuliakan ya kan, memuliakan hari tersebut atau misalnya bahkan memuliakan akidah yang diusung pada hari tersebut, ya ini tentunya pembahasan lain. Tapi kalau cuma puasanya doang, maka tanpa ada diselingi dengan niatan-niatan yang lain, maka hukumnya makruh. Dan apabila diselingi dengan niatan-niatan yang lain, maka tergantung dari segi pelanggarannya, bisa mencapai dalam derajat haram, bisa juga bahkan sebagai pembatal keislaman, waliyadzubillah. Baik. Lanjut insyaallah, kata penulis rahimahullah taala, wa yahrumu shaumul idain. Nah, kemudian setelah bahas yang paling afdal, kemudian yang makruh, sekarang masuk yang haram. Apa itu puasa yang haram? Yang jelas
Yang paling kita tahu itu adalah puasa pada hari Lebaran, hari Idul Fitri maupun Idul Adha. Puasa pada hari Lebaran, Idul Fitri maupun Idul Adha ini merupakan puasa yang haram. Yang kedua yang diharamkan juga itu adalah wa ayamit tasyriq, dan puasa pada hari-hari tasyrik. Tanggal berapa sih ini hari-hari tasyrik ini? 11, 12, 13. 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Dzulhijjah. Ayamut tasyrik, ayamu aklin wa dzikrin, ayamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-harinya kita makan, minum, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 11, 12, 13 pada bulan Dzulhijjah. Pada bulan Dzulhijjah. Nah, di sini kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, walau fi fardin. Nah, baik harinya itu Lebaran atau harinya itu adalah hari tasyrik, nah, ini dua-duanya ini diharamkan walaupun puasanya itu sendiri adalah puasa wajib. Kayak contoh misalnya lagi bayar Ramadan, ya kan, mengqadha Ramadan, atau misalnya puasa nazar. Nah, puasa yang sifatnya wajib sekalipun nggak boleh ditunaikan pada hari Lebaran, Idul Fitri maupun Idul Adha. Nggak boleh juga ditunaikan pada hari-hari tasyrik. Nggak boleh. Walaupun fardu nggak boleh. Nggak boleh. Pokoknya ini hari-hari yang nggak boleh puasa. Ada pengecualian nggak? Ada pengecualian, tapi hanya pada hari-hari tasyrik saja. Kapan itu pengecualiannya? Di sini kata penulis rahimahullah taala, illa andami muta'atin wa qiran, yaitu puasa yang bayar dam. Bayar dam haji. Bayar dam haji dan dia nggak punya al-hadi. Dia nggak punya sembelihan. Fa illam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'ah idza raja'tum. Tilka asyarah kamilah, kata Allah tabaraka wa taala. Jadi puasa yang di situ dia bayar dam haji. Bayar dam haji boleh ditunaikan pada hari-hari tasyrik. Selain ini maka tidak ada pengecualian. Pengecualiannya pada hari-hari tasyrik, dan itu untuk bayar dam atau denda haji. Hajinya itu juga haji tamattu atau haji qiran. Yang selanjutnya, kata penulis di sini, ibarat yang selanjutnya kita baca itu adalah waman dakhala fi fardin muwassa'. Barang siapa yang memulai sebuah ibadah yang fardu dan dia itu muwassa'. Apa sih fardu muwassa'? Fardu muwassa' itu adalah, kalau fardu jelas ya, kita sama-sama tahu. Wajib gitu. Ibadahnya itu adalah ibadah fardu. Kalau muwassa' itu adalah ibadah yang waktunya itu luas. Waktunya itu luas. Kayak contoh misalnya mengqadha Ramadan. Fardu apa enggak? Fardu dia mengqadha Ramadan. Waktunya luas apa enggak? Waktunya luas. Waktunya luas, oh silakan mau dibayar dari bulan Syawal sampai Sya'ban. Ini kan 11 bulan nih. Luas enggak? Luas banget. Barang siapa yang mengerjakan fardu muwassa' yang itu memang waktunya itu luas, maka di sini kata penulis haruma qat'uhu, maka jangan dibatalkan. Kenapa? Karena haram. Haram kalau dibatalkan. Jadi kayak contohnya misalnya orang membayar qadha puasa. Membayar qadha puasa Ramadan itu
di di bulan contohnya misalnya 14 Sya'ban deh, 14 Syawal. 14 Syawal, maka dia di sini mau membayar qada Ramadan. Ketika dia udah ini 14 Syawal, ternyata dia bilang, aduh, enggak deh, aus gue hari ini, buka aja. Nah, yang kayak begini diharamkan. Kenapa? Karena dia walaupun fardu muwassa', tetapi haruma qat'uhu, tidak boleh diputus, tidak boleh diputus. Nah, berikutnya juga kata penulis rahimahullah taala wala yalzamu fin nafl. Adapun kalau misalnya ibadahnya itu adalah ibadah yang nafilah, ibadah yang sunnah, hukumnya cuma sekedar mustahab atau sunnah, dia enggak la yalzam. Jadi dia enggak harus di itmam, enggak harus disempurnakan. Sempurnakan. Kayak contoh misalnya orang puasa Senin. Puasa Senin. Jam 11 haus dia. Dia bilang, ah udah deh, terlalu haus ana hari ini, mohon maaf, ana haus, ana minum aja deh. Jam 11 batal. Maka kalau puasanya itu adalah puasa sunnah, maka ini enggak apa-apa. Maka ini enggak apa-apa. Nah, tapi di sini pentingnya itu adalah penulis bilang barang siapa yang melakukan ibadah. Artinya ibadah apapun, kalau ibadahnya itu adalah fardu, maka nggak boleh diputus. Nggak boleh diputus. Tapi kalau misalnya ibadahnya itu adalah sunnah, diputus pun tidak apa-apa. Ya tentunya di sini kita berbicara tanpa udzur syar'i. Tanpa udzur syar'i kayak minum, haus, ini bukan sebuah udzur. Baik. Jadi ketika berbicara tentang waman dakhala fi fardhin muwassa', barang siapa yang melakukan ibadah, masuk ke dalam sebuah ibadah yang sifatnya itu adalah fardhu muwassa', dia wajib walaupun waktunya itu lenggang, bisa ditunaikannya itu penunaian waktunya itu luas, maka haruma qat'uhu, jangan dibatalkan tengah jalan. Jangan dibatalkan tengah jalan, wala yalzamu fin nafl. Adapun kalau misalnya ibadahnya itu adalah sunnah, maka tidak harus diselesaikan. Tidak harus diselesaikan. Wala qada'u fasidih. Dan juga kalau misalnya ibadah sunnah, nggak ada qada'. Jadi, antum mau qada' apa? Ana mau mengqada' Senin Kamis kemarin, puasanya nggak lengkap. Nah, ini nggak ada dalam ibadah-ibadah sunnah. Illal hajj. Kecuali haji. Ya tentunya di sini masuknya haji dan umroh. Karena ini selevel. Dimana kalau haji dan umroh ini walaupun hajinya itu sunnah, bisa nggak haji itu sunnah? Haji bukannya wajib ya? Tapi di sini kata penulis illal haji, kecuali haji. Loh. Kalau hajinya sunnah bagaimana? Contoh haji sunnah gimana sih? Haji yang kedua dan seterusnya, Ustaz. Haji yang kedua dan seterusnya, barakallahu fiik. Misalnya udah pernah haji, dia mau haji lagi. Itu kan hajinya sunnah tuh. Dia udah pernah umroh, mau umroh sekali lagi. Supaya nggak masuk khilaf. Dia udah umroh, dia umroh sekali lagi. Nah, itu umrohnya kan sunnah. Kalau umrohnya sunnah ataupun hajinya sunnah, ini nggak bisa diputus tengah jalan. Diputus tengah jalan. Dia harus dilengkapi. Dia harus dilengkapi. Baik. Nah, walaupun di sini nggak disebutkan oleh penulis rahimahullah taala, yang sering dibahas itu adalah tentang sah atau tidaknya ibadah. Ya, pertanyaan kemarin itu sempat ada yang bertanya tentang Ustaz, kalau misalnya masih punya utang qada Ramadan, boleh nggak puasa Syawal? Maka di sini menurut mazhab bahwa ibadah sunnah itu tidak sah dilakukan ketika masih ada hutang ibadah wajib. Ini kaidahnya.
Jadi kalau misalnya masih ada utang qadha Ramadan, maka dia nggak sah untuk mulai puasa 6 hari di bulan Syawal. La yasih. Maka 6 hari di bulan Syawal itu menurut mazhab tidak sah. Tidak sah. Jadi kalau misalnya mau puasa sunnah, diselesain dulu utang qadha Ramadannya. Demikian menurut mazhab. Wallahu a'lam bishawab. Yang selanjutnya disebutkan oleh penulis rahimahullah taala wa turja lailatul qadri fil ashril akhir. Tentang masalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu diharapkan ya pada 10 hari terakhir. Ma'ruf insyaallah. Kita sama-sama tahu. Kalau 10 hari terakhir, wah semangat-semangat ibadah. Di 10 hari terakhir. Wa autaruhu akad. Dari 10 hari terakhir, yang ditekankan itu adalah ganjilnya. Ganjilnya. Wa autaruhu akad. Wa lailatu sab'in wa isyrina ablagu. Dan dari yang ganjilnya, maka yang paling diharapkan itu malam 27-nya. Wa yad'u fiha bima warad. Maka di malam-malam ini, malam yang diharapkan Lailatul Qadar, itu kita disunnahkan, dianjurkan untuk wa yad'u fiha, berdoa bima warad, dengan doa-doa yang memang datang riwayatnya. Terutamanya adalah doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini yang warad atau datang riwayatnya dari Nabi SAW. Tentunya doa-doa umum yang lain enggak masalah, insyaallah. Jadi yang dimaksud di sini wa yad'u fiha bima warad itu adalah berdoa, itu ucapan-ucapan yang pada Lailatul Qadar yang dimaksud itu adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi selesai tentang pembahasan babu shaumi tatawwu. Kita masuk kepada bab yang terakhir, yaitu babul i'tikaf, tentang masalah i'tikaf. I'tikaf. Qala al-mu'allif rahimahullah taala babul i'tikaf, bab tentang i'tikaf. Apa sih i'tikaf itu? I'tikaf itu adalah luzumu masjidin li ta'atillahi subhanahu wa ta'ala. I'tikaf itu adalah luzumu masjidin, berdiam diri. Berdiam diri di mana? Di rumah, di pasar? Enggak. I'tikaf itu berdiam diri di masjid. Mau ngapain di situ? Mau nongkrong, mau ngobrol, mau browsingan, mau apa di situ? Kalau misalnya mau browsingan, bukan i'tikaf. Kalau mau ngobrol, mau nongkrong, ini bukan i'tikaf. Tetapi kalau misalnya mau menyibukkan diri dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, ini dia i'tikaf. Jadi dia berdiam diri di mana? Di masjid, di taatillahi subhanahu wa ta'ala, untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hukumnya? Hukumnya itu adalah masnunun. Hukumnya itu adalah sunnah, disunnahkan. Hukumnya itu adalah disunnahkan. Wa yasihhu bila shaumin. Jadi disunnahkan i'tikaf itu kapan saja. Enggak harus di Ramadan, enggak harus di Ramadan, kapan saja maka disunahkan untuk beriktikaf. Oleh karena itu, karena kapan sajanya ini, makanya di sini penulis menyebutkan walaupun tanpa puasa sekalipun sah dia. Wa yasihhu bila shaumin wa yalzamani bin nadhr. Kecuali, jadi tanpa puasa itu sah. Kecuali kalau misalnya kita bernadar, saya mau bernadar
Ini terlepas dari hukum nazar ya. Ini sebagai contoh fikih saja. Saya mau bernazar puasa dan iktikaf. Nah, kalau misalnya disebutin dua-duanya, saya mau puasa dan iktikaf, maka ini ya dua-duanya menjadi wajib satu paket dia. Nah, ini yang dimaksud oleh penulis rahimahullah taala wa yalzamani bin nadhr. Dua-duanya menjadi wajib kalau dimasukkan dalam nazar. Wala yasihhu illa fi masjidin yujamma'u fihi. Tadi udah disebut, iya Ustaz. Itikaf itu kan berdiam diri, luzumu masjidin. Bi ta'atillahi subhanahu wa ta'ala. Berdiam diri di masjid. Ini semua masjid atau bagaimana? Masjid yang mana nih? Nah, masjid yang sah untuk beriktikaf di situ adalah sebagaimana kata penulis di sini, yujamma'u fihi. Masjid yang didirikan di dalamnya itu sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Jadi kalau misalnya musola yang kadang-kadang ada jamaahnya, kadang-kadang nggak ada, gitu. Kadang-kadang misalnya subuhnya nggak ada, misalnya masjid kantor. Masjid kantor kan kalau subuh biasanya kagak ada yang sholat di situ. Duhur iya, asar iya, maghrib iya, isya udah mulai sepi. Untung-untung kalau masih ada, subuh nih udah nggak ada. Nah, yang kayak begini nggak bisa. Gitu. Dia harus di masjid yang didirikan sholat berjamaah. Illal mar'ah, kecuali perempuan. Fafi kulli masjidin siwa masjidi baitiha. Kecuali perempuan. Jadi kalau misalnya dia adalah perempuan, maka masjid apapun selain rumahnya itu sah. Kenapa? Karena perempuan tidak wajib sholat berjamaah. Tidak wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah. Adapun kalau misalnya laki-laki, dia wajib untuk sholat berjamaah. Kalau masjidnya nggak ada jamaah, berarti dia harus keluar. Dia harus keluar gitu kan. Zuhur keluar, subuh keluar, ntar maghrib mungkin keluar, isya keluar lagi. Nah, yang keluar seperti ini, sedangkan dia diwajibkan untuk karena diwajibkan untuk sholat berjamaah, tapi katanya dia mau itikaf berdiam diri, makanya nggak sah kecuali di masjid yang memang didirikan sholat berjamaah. Jadi bagi laki-laki kalau misalnya kita mau itikaf, maka kita cari masjid yang memang di situ ada sholat berjamaahnya. Dan rutin gitu ya. Rutin. Bahkan kalau bisa disarankan itu masjid yang memang sholat Jumat juga didirikan di situ. Karena ada masjid yang masjid-masjid kecil gitu. Sholat jamaah sih alhamdulillah ada. Tapi kalau misalnya sholat Jumat nggak ada. Nah, yang lebih afdolnya itu adalah cari masjid yang didirikan sholat jamaah plus sholat Jumatnya juga. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa man nadharahu, barang siapa yang bernadar untuk iktikaf. Nah, kita masuk ke masalah nadar. Barang siapa yang bernadar untuk iktikaf, dia nadar nih untuk iktikaf. Atau shalah, atau salat fi masjidin ghairi thalathati. Jadi barang siapa yang mau nazar atau sholat dalam masjid gitu. Jadi contoh nyatanya misalnya ada seseorang yang bilang, saya mau beriktikaf di masjid A, di masjid B. Atau saya mau beriktikaf di masjid. Kalau masjidnya ini, kata penulis rahimahullah ta'ala, selain dari masjid yang 3, jadi kalau masjidnya ini selain dari yang 3, terus gimana? Kata penulis rahimahullah ta'ala, fi masjidin ghairi thalathati wa afdaluha al-haram fa masjidul Madinah fal aqsa.
Masjidil Haram itu peringkat pertama dalam afdol, Masjid Madinah itu peringkat kedua, masjid ketiga yaitu Masjid Al-Aqsa, yang dalam peringkat ketiga itu adalah Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa di sini bukan kalau dinamain Al-Aqsa jadi Masjid Al-Aqsa, enggak. Yang dimaksud Masjid Al-Aqsa ini sini sama-sama kita tahu bahwa ini adalah masjid yang berada di Filistin. Khallasahullahu minal yahud. Baik. Jadi kalau misalnya mau itikaf atau sholat di masjid di selain dari tiga yang ini, maka kata penulis rahimahullah ta'ala, lam yalzamhu fihi. Maka tidak harus di situ. Tidak harus di situ. Misalnya Ana bilang, ada orang yang bilang saya mau i'tikaf nazar, jangan maulah. Saya bernazar untuk i'tikaf di Istiqlal, di Masjid Istiqlal gitu. Saya mau nazar i'tikaf di Istiqlal. Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, kalau pokoknya selain masjid yang tiga, lam yalzamhu fihi. Artinya walaupun dia bilang udah menentukan di sini Istiqlal, terus ternyata dia tunaikan di masjid apa yang terkenal selain Istiqlal? Masjid BI. Nah, ini sah nadarnya. Kenapa? Karena selain dari tiga masjid, itu kedudukan masjid semuanya sama. Kedudukan masjid semuanya sama. Tentunya bukan dilihat dari jamaahnya gitu. Yang sama di sini adalah dari derajat dzatiyahnya itu sendiri. Derajatnya sama. Mau masjid Istiqlal kayak, mau masjid Atin kayak, mau masjid yang lain kayak, derajatnya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala dari segi tempatnya. Ya tentu kalau misalnya dari segi banyak jamaahnya atau segi imamnya nggak ada bid'ahnya, ini beda-beda soal. Tetapi kalau dari tempatnya sendiri semuanya sama kecuali tiga. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang saya nadar i'tikaf di Istiqlal, apa harus di Istiqlal? Apa di masjid lain boleh? Karena derajatnya sama, ya di masjid lain boleh. Saya nadar sholat, karena di sini selain itikaf, penulis juga sebut sholat. Saya mau nadar 2 rakaat di Istiqlal deh, kalau lulus ujian. Atau saya mau nadar untuk itikaf 3 hari di Masjid Atin. Nah, pokoknya selain dari 3 masjid, baik nadar iktikaf atau nadar sholat, maka bisa ditunaikan di masjid-masjid yang lain. Nggak harus. Kenapa? Karena derajatnya secara tempat itu sama. Nggak ada bedanya. Yang beda apa? Yang beda cuma 3 itu tadi. Lanjut insya Allah. Wa in ayyanal afdal. Terus kalau masjid yang 3 bagaimana, Zat? Kalau masjid yang 3 tadi dan kita udah menentukan yang lebih afdol, contoh misalnya saya bernazar apa nih? I'tikaf. Yang afdol di mana? Misalnya paling afdolnya Masjidil Haram. Saya mau beritikaf di Masjidil Haram 1 hari. Saya bernadar i'tikaf di Masjidil Haram 1 hari. Nah, ini wa in ayyana afdal. Kalau udah ditentukan yang paling afdal, lam yujzi fi madunah. Maka dia nggak boleh ditunaikan dari yang derajatnya itu di bawah Masjidil Haram. Jadi ketika dibilang saya bernadar i'tikaf di Masjidil Haram 1 hari. Terus dia nggak sempat ke Masjidil Haram, udahlah, kan sama-sama masjid. Saya di Madinah aja deh. Masjid Nabawi deh. Nah, yang kayak begini nggak bisa. Kenapa? Karena dia udah menentukan yang paling afdol. Yang paling afdol. Wa aqsuhu bi aqsihi. Beda kebalikannya. Kalau misalnya dia bilang, saya bernazar iktikaf di Madinah, terus dia nggak sempat ke Madinah, ya nggak sempat ke Madinah, karena di Masjidil Haram aja deh, yang lebih afdol. Yang kayak begini bisa. Tapi kalau kebalikannya,
dia udah menentukan di Masjidil Haram, terus dia mau tunaikan di Masjidil Nabawi, ini nggak bisa. Atau mau tunaikan di Masjidil Aqsa, ini nggak bisa. Jadi kalau paling afdol ya kayak gitu. Kebalikannya kalau yang mafdul bisa. Kayak contoh saya bernadar di itikaf di Madinah, kemudian dia tunaikan di Masjidil Haram bisa. Saya bernadar iktikaf di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, kemudian dia tunaikan di Madinah, bisa. Dia tunaikan iktikafnya itu di Masjidil Haram, ini juga bisa. Tetapi kalau dari atas terus diturunin derajatnya, ini nggak bisa. Derajatnya itu harus minimalnya itu sama atau bahkan lebih baik. Selanjutnya kata penulis rahimahullah taala, wa man nadhara zamanan muayyana dakhala mu'takafahu qabla lailatihi al-ula wa kharaja ba'da akhirih. Nah, kemudian kalau misalnya dia bernadar dengan menentukan zamanan muayyana. Kayak misalnya saya bernadar untuk iktikaf. Iktikaf kapan? Iktikaf di contoh 25 Ramadan. Kalau dia udah menentukan zamanan muayyana, udah menentukan waktu tertentu 25 Ramadan, maka dia datang ke masjidnya kapan? Maka datang ke masjidnya kata penulis sebelum 25 Ramadan ini mulai. Mulainya 25 Ramadan itu kan maghrib. Jadi dia harus datang dari 24 Ramadan sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Jadi dia harus datang 24 Ramadan sebelum maghrib dan keluarnya itu keluar pada 26 Ramadan. Kapan itu 26 Ramadan? Yaitu 25 Ramadan setelah maghribnya. Jadi penting di situ adalah mulai hari itu adalah waktu maghrib. Sehingga kalau misalnya maunya 25 Ramadan, berarti sebelum maghrib dia udah di situ. Keluarnya jangan sampai qabla maghrib. Setelah maghrib baru itulah terhitung 1 hari. Selanjutnya yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala, wala yakhruju al-mu'takifu illa lima labudda minhu. Nah, sekarang kalau misalnya orang yang beriktikaf itu boleh keluar-keluar nggak sih? Boleh keluar-keluar nggak sih? Maka jawabannya boleh. Boleh keluar-keluar. Boleh keluar-keluar. Boleh keluar-keluar, keluarnya tapi harus labudda minhu. Kalau misalnya di Masjidil Haram, ya, itu itikafnya, kalau misalnya kita itikaf di sana, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Nah, itu kalau misalnya mau beli makanan harus keluar masjid. Jangankan mau beli makanan, mau ke kamar mandi keluar masjid. Kamar mandi keluar masjid jauh lagi. Nah, itu kan keluar. Beli makanan keluar. Nah, yang seperti ini boleh keluar, tapi keluarnya itu harus untuk sesuatu yang urgen. Harus urgent dia. Sesuatu yang memang sangat-sangat diperlukan. Adapun selain kalau sesuatunya nggak diperlukan, mau jalan-jalan, mau ini, mau itu, ini nggak bisa. Batal itikafnya. Dia boleh keluar, tetapi untuk sesuatu yang urgen. Ambil wudhu, makan, ada keperluan yang sangat-sangat mendesak, yang kalau nggak ada dia ntar nanti gimana-gimana. Nah ini diperbolehkan untuk keluar dan tidak menjadi pembatal i'tikaf. Wala yakhrujul mu'takifu illa lima labudda minhu. Wala ya'udu maridan. Sehingga contoh yang dia itu nggak boleh keluar, jenguk orang sakit. Jenguk orang sakit kan baik. Jenguk orang sakit. Ini nggak boleh. Itu baik. Iya, tapi kalau misalnya antum lagi itikaf, nggak boleh jenguk orang sakit. Bahkan yang lebih afdol sekalipun, misalnya di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, wala yashhadu janazatan.
atau menghadiri prosesi jenazah. Prosesi jenazah ini juga nggak boleh. Nggak boleh ketika lagi iktikaf. Lagi iktikaf tidak diperbolehkan. Artinya kalau yang jenguk orang sakit banyak pahalanya nggak boleh. Prosesi jenazah yang banyak pahalanya nggak boleh. Apalagi kalau yang nggak ada kepentingannya. Ini tentunya lebih tidak diperbolehkan dalam kalau misalnya seseorang itu dalam beriktikaf. Illa kecuali ayyashtaritahu, kecuali dipersyaratkan dalam nadarnya. Jadi nadar itu kan ada nadar yang bersyarat, ada yang enggak. Nah, kalau misalnya ada nadar yang bersyarat, itu dipersyaratkan. Saya bernadar ngapain nih? Saya bernadar beriktikaf. Iktikaf di masjid Atin 3 hari, dan kalau ada jenazah saya mau keluar, dan kalau ada orang sakit saya bisa jenguk, dan kalau ada ini saya bisa ini. Jadi ada syaratnya. Ketika syaratnya ini disebutkan dalam nadar, maka dia masuk. Jadi ketika syaratnya itu disebutkan dalam nadar, kayak misalnya saya bernadar mau itikaf, tapi kalau ada prosesi jenazah saya mau keluar. Saya bernadar untuk itikaf, tapi kalau misalnya ada teman saya sakit, saya mau jenguk. Nah ini kalau udah dimasukin dalam syarat nadar, maka hukumnya boleh dan tidak dihitung sebagai pembatal itikaf. Wa in wati'a fi farjin fasada i'tikafuhu, dan kalau misalnya berjima dalam i'tikaf maka i'tikafnya itu batal. Nah ini tanpa ketentuan, nggak bisa dipersyaratkan juga nggak bisa. Saya bernadar tapi kalau misalnya istri datang saya mau berjima, ini nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Jadi yang dipersyaratkan itu cuma yang selain jima. Nah ini bisa dipersyaratkan. Tapi kalau misalnya sudah jima fi farjin, di kemaluan, maka ini fasada i'tikafuhu, maka i'tikafnya itu adalah batal. Wa yustahabbu ishtighaluhu bil qurab wajtinabu ma la ya'ni. Dan dalam i'tikaf itu disyariatkan untuk menyibukkan diri dengan ibadah dan menjauhi sesuatu yang memang tidak bermanfaat bagi dirinya. Dengan demikian, alhamdulillah kita sudah menamatkan Kitabus Shiyam, dari mulai melihat hilal sampai permasalahan itikaf. Insyaallah ini masalah-masalah yang besarnya, masalah-masalah fikih besarnya itu kita sudah bahas, insyaallah sudah dikuasai. Maka dengan demikian kita insyaallah bisa menyambut Ramadan dengan ilmu. Ustaz, kalau misalnya taraweh sama witir belum dibahas. Kalau taraweh sama witir itu masuknya di Kitabus Shalah. Jadi pembahasan bukan di Kitabus Shiyam. Jadi Kitabus Shalah. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas taraweh sama witir. Sedikit aja. Jadi alhamdulillah yang tadinya dijadwalkan 6 pertemuan, insya Allah bisa selesai pertemuan terakhir besok. Insya Allah kita bahas, walaupun bukan Kitabus Shiyam, tetapi ana rasa penting untuk dibahas, terutama di bulan Ramadan, tentang sholat-sholat di bulan Ramadan, yaitu utamanya taraweh dan witir. Kita akan bahas sedikit dari Zadul Mustaqni, dari Kitabus Shalah min Zadul Mustaqni. Baik, dengan demikian alhamdulillah segala pujiannya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Monggo, silahkan. Tafadhol. Waalaikumsalam Ustaz. Tanya Ustaz. Tafadhol Pak Wandi, silahkan. Assalamualaikum. Nah, tadi ada disampaikan tentang puasa Syaban Ustaz. Puasa Syaban. Penjelasan untuk puasa Syaban ini Ustaz. Hukumnya, terus bagaimana pelaksananya, apakah di jadi bulan puasa Syaban artinya
Atau puasa Sya'ban itu sunnahnya itu karena ini adalah amalan-amalan, waktu-waktunya amalan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kenapa puasa Sya'ban itu ditekankan? Karena di situ Nabi Shallallahu alaihi wasallam paling banyak berpuasa sunnah. Di bulan-bulan yang lain kalah sama bulan Sya'ban. Paling banyak puasa sunnahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu dilakukan di bulan Sya'ban. Para sahabiat juga ketika ingin mengqadha hutang puasanya dilakukan pada puasa Sya'ban. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha itu membayar hutang-hutang Ramadannya itu di puasa di bulan Sya'ban. Nah, lalu bagaimana kaifiahnya? Kaifiahnya seperti puasa-puasa biasa saja, Pak Wandi. Seperti puasa-puasa biasa saja, melakukan segala pembatal-pembatal puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Seperti itu, Pak. Ustaz, kalau biasanya kita nggak puasa Daud gitu ya di bulan-bulan sebelumnya, terus pada saat Saban dikhususkan puasa Daud gitu, gimana Ustaz ya? Nggak masalah. Nggak masalah juga ya? Jangankan puasa Daud, Pak. Puasa tiap hari lagi. Tapi jangan 31 bulan penuh ya. Jangan 29 hari atau 30 hari. Nggak. Misalnya puasa 15 hari berturut-turut di bulan Sya'ban. Nah, yang seperti ini bagus insya Allah. Oh iya. Satu lagi Ustaz. Saya pernah dengar itu ada yang puasa. Misalkan gini Ustaz, anaknya itu mau ujian atau mau seleksi apalah gitu ya. Nah, si ibunya itu berpuasa atau si bapaknya itu berpuasa, itu hukumnya gimana Ustaz ya? Dia puasa apa nih? Karena anaknya lagi ujian, anak saya besok ujian, saya besok puasa deh, mungkin supaya doanya terkabul kali atau gimana, sehingga selagi anaknya ujian dia berpuasa khusus saat anaknya ujian itu Ustaz. Nah, itu gimana? Pernah saya dengar dari beberapa. Jadi, kalau misalnya puasanya itu dikaitkan dengan kejadian-kejadian khusus, misalnya ini puasa gara-gara waktu ujian, jadi nanti puasa waktu ujian atau puasa apapun namanya, ya tentunya ini kan di luar syariat. Tapi kalau kita misalnya pakai niat umum, besok anak saya ujian, saya mau berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya orang puasa itu lebih mustajab, yang seperti ini nggak apa-apa. Tetapi kalau cuma puasa karena ujian atau puasa yang kayak gini, wallah alam, yang Anda tahu yang seperti ini tidak disyariatkan. Wallah alam. Termasuk puasa pada saat hari lahir itu juga Ustaz ya? Tidak dibolehkan ya? Hari kelahiran gitu Ustaz, ada yang juga. Iya gitu, ada juga Ustaz. Puasanya. Misalnya dia lahir tanggal 17 Agustus. Jangan Pak, jangan. Saya puasa enggak ada ininya. Atau masuk bid'ah itu Ustaz ya? Dia itu bid'ah. Nah. Syukur Ustaz. Afwan Pak. Ada lagi? Ada yang chat ini, bentar. Ustadz Afwan izin bertanya, apabila iktikaf tidak sampai 1 hari, pulang pagi karena besoknya bekerja, apakah sah iktikafnya? Maka minimum iktikaf, sebagaimana disebutkan, itu adalah sa'ah. Nah, sa'ah itu, ya kalau bahasa sa'ah itu, apa ya? Bisa sejam, bisa yang dimaksud itu adalah sesaat, tetapi kalau menurut bahasa Arab, sebagaimana kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallah, itu sa'ah di situ minimalnya itu adalah 45 menit. Sehingga apabila kita ke masjid dan kita tahu di situ kita meluangkan waktunya lebih dari 45 menit at least, maka jangan lupa untuk diniatin iktikaf biar dapat pahalanya. Karena iktikaf itu nggak harus sehari gitu, Mbak. Jadi ini akhwat yang bertanya, nggak harus 1 hari. Kurang dari 1 hari boleh. Kurang dari 12 jam boleh. Kurang dari 4 jam boleh. Minimalnya berapa? Minimalnya 45 menit. Minimalnya 45 menit kalau mau amannya sejam. Minimalnya 45 menit kalau mau amannya sejam. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tadi yang mau tanya? Ada Ustaz. Tafadhol, Bang. Biasanya kan dulu kan kita mengambil pendapatnya di tarjih Ustaz ya, bahwa berbekam di bulan puasa ini tidak membatalkan puasa dan yang membekamnya juga. Sekarang kita mengambil pendapat fikih mazhabnya ini,
batal gitu Ustaz. Apa kita ini istilahnya kita sudah berkomitmen ya, insya Allah sih kita berkomitmen sekarang ya, kalau mau berbekam insya Allah habis raweh atau habis sisa gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Taib. Ini pertanyaan dari tukang bekam nih. Jadi gini, ya kalau misalnya, artinya gini, kalau misalnya memang antum mengikuti berkomitmen dari apa yang diutarakan oleh mazhab Imam Ahmad, ya berarti membekam pun juga membatalkan puasa. Tapi kalau misalnya antum sebagai orang awam gitu kan, orang awam kan dia cuma bisa taklid gitu. Apakah dia mau taklid mazhab Imam Ahmad atau dia mau taklid yang setara dengan mazhab Imam Ahmad lah. Anda nggak mau taklid sama Ustadz, kurang, nggak setara sama mazhab Imam Ahmad. Anda nggak mau taklid sama fulan, nggak setara sama Imam Mazhab. Jadi mau taklidnya siapa? Anda mau taklidnya sama Syafi'i deh. Kalau Syafi'i setara sama mazhab Imam Ahmad, maka ya di mazhab-mazhab yang lain itu nggak batal. Itu nggak batal gitu. Nah terus gimana Ustadz? Berarti boleh pilih-pilih dong. Ya itu emang masalahnya masalah takwa sih Rok. Yes. Pilih-pilih kayak begini. Oleh karena itu para ulama biasanya ketika kita baru belajarnya itu satu mazhab, jangan gonta-ganti dulu. Jangan gonta-ganti dulu dan jangan dibiasain pilih-pilih karena itu sangat-sangat pengaruh kepada nanti kualitas agama kita. Yes. Iya, betapa banyak misalnya kalau kita pilih-pilih, ntar bisa nikah tanpa saksi tuh. Ya kan? Oh, untuk ini madhabnya ini, untuk saksi anak pakai Hanafi, untuk ini nggak perlu diumumkan, untuk ini akhirnya udah bisa nikah berdua doang. Karena pilih-pilih pendapat madhabnya seperti ini nggak disarankan. Kita mulai dari yang kecil-kecil dulu, maka dengan demikian insya Allah yang paling penting itu adalah dari mengikuti sebenarnya ini kan kita ingin membangun takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba komitmen, maka dengan demikian semoga Allah Subhanahu wa taala lancarkan rezeki antum dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti yang lebih baik. Ya jazakallahu khairan Ustaz. Oh iya. Ntar sebelum puasa bekam dulu sama aneh. Ya, insya Allah. Ada lagi? Ini ada yang bertanya di chat. Ustadz Afwan, speaker Ana rusak, Tayyib. Ana ingin bertanya, kalau penentuan awal puasa bertentangan dengan ilmu atau madhab yang kita pelajari dengan pemerintah, siapa yang kita ikuti, Ustadz? Ya, seseorang itu di sini beramal dengan ilmunya. Itu satu. Yang kedua, tentang masalah hari mendung. Jadi hari mendung ini dahulu dibahas, kalau sekarang bisa dibilang kurang relevan. Kenapa kurang relevan? Karena nggak mungkin mendung di seluruh daerah. Nggak mungkin. Mendung paling di mana? Mendung di Taman Mini, tapi nanti di Tanjung Priok mendung juga. Enggak. Mendung di Taman Mini, mendung di Tanjung Priok. Lah kalau misalnya di Cilandak, mendung juga. Ini anak kira Jakarta semua. Artinya misalnya dalam satu kota sekalipun, satu kota besar ya, di mana kita nggak usah kota besar deh, satu kabupaten aja. Satu kabupaten kecil sekalipun itu udah banyak wilayah-wilayah ru'yatul hilal. Di sana mendung, di sini enggak. Sehingga yang dijadi patokan, siapa yang dijadi patokan adalah yang enggak mendung, udah pasti. Gitu. Sehingga pembahasan yaumul ghaimin ketika hari mendung itu dahulu sangat-sangat relevan. Kalau sekarang dengan ru'yatul hilal diadakan secara serentak, maka ini bisa dibilang sudah enggak, ya kecil lah relevansinya. Kecuali kalau kita tinggal di pedalaman dan ru'yatul hilal itu cuma ada satu tempat, satu atau dua. Gitu. Dan dua-duanya mendung. Ya ini berarti masuklah pembahasan yaumul ghaimin. Tapi kalau misalnya zaman-zaman sekarang ini udah bisa dibilang ru'yatul hilal diadakan serentak di seluruh provinsi Indonesia, semuanya dapat pengumuman maupun laporannya, sehingga nggak mungkin seluruh Indonesia itu mendung. Dari Papua sampai Aceh itu mendung semua. Dilaporkan ini mendung, dilaporkan semuanya tidak terlihat hilal. Gara-gara mendung, nggak mungkin. Pasti ada satu daerah yang memang di situ cuacanya cerah dan tidak terlihat hilal. Gitu. Sehingga yang seperti ini
kita mengikuti pemerintah sekalipun, sangat-sangat kecil kemungkinannya. Sangat-sangat kecil kemungkinannya bahwa di situ ada mendung pada seluruh daerah di Indonesia. Jadi dengan mengikuti pemerintah, kalau sekarang gimana saat kita misalnya Madah Hambali ikut pemerintah? Udah. Kenapa? Ya karena memang dengan ru'yatul hilal di sekian tempat, ya itu sebenarnya udah mewakili. Gitu. Jangankan satu tempat, kan kita udah bahas gitu. Barang siapa yang melihat hilal, ahlu baladin, sebuah negeri, maka seluruh negeri tersebut wajib untuk mengikuti laporan dari orang-orang tersebut. Mudah-mudahan yang ini menjawab sehingga yaumul ghaimin menjadi hasanah fikih kita. Adapun dalam aplikasinya yaumul ghaimin pada hari-hari ini, hari-hari belakangan ini di mana ru'yatul hilal itu diadakan secara serentak, bisa dibilang relevansinya sudah semakin kecil. Allahu a'lam bishawab. Jelas ya? Jelas ya Pak, Bapak-bapak, akhwat. Baik. Ada lagi yang bertanya? Ustaz. Ya. Sekarang kan pakai derajat itu ngelihatnya Ustaz ya. Sekian derajat baru dianggap itu udah masuk Ramadan. 6 derajat sih. Kalau saya lihat dulu itu ada pernyataan di konferensi OKI ya Ustaz ya. Bahwa 6 derajat itu udah dianggap Ramadan masuk. Terus ada juga yang iya, itu kalau udah 6 derajat berarti udah masuk Ramadan. Terus kemudian ada juga yang melihatnya pakai satelit gitu ya. Walaupun mendung apa cerah tapi nggak kelihatan, tapi kalau pakai satelit katanya kelihatan gitu Ustaz. Itu gimana? Nggak bisa Pak, nggak bisa Pak. Artinya kalau pakai satelit atau ini harus ro'a gitu, dia pakai pandangan. Gitu. Jadi kalau pakai satelit atau pakai hitung-hitungan matematik gitu, yang iya, ada pakai hitungan gitu ya Ustaz ya juga ya. Hitungan matematiknya sih keluar nih, hitungan matematiknya hilalnya ini 7 derajat gitu. Tapi ternyata pas dilihat itu tidak terlihat, maka yang dijadikan pegangan itu adalah yang penglihatan. Nah, ini pendapat yang pegang gitu, bahwa melihat hilal itu adalah dengan pandangan. Apakah cuma boleh pandangan atau pakai teropong nggak apa-apa, nggak masalah karena itu masih termasuk pandangan. Tapi kalau misalnya udah hitung-hitungan terus pakai image technology atau segala macam, yang seperti ini Allah alam harus ditanyain. Tapi yang amannya yang adalah dengan memandang dengan mata ataupun yang membantu seperti teropong ataupun teleskop yang seperti itu. Ya, Ustaz. Ustaz Afwan bertanya lagi, tadi dijelaskan untuk iktikaf itu harus di masjid yang biasa diadakan sholat berjamaah. Apabila ada masjid kantor yang biasanya tidak selalu mengadakan sholat berjamaah, tetapi ketika Ramadan mengadakan program iktikaf, apakah boleh kita iktikaf di sana? Maka jawabannya selama kita iktikaf sholat jamaahnya itu ada, maka boleh. Selama kita iktikaf dan jamaahnya itu ada, maka boleh. Tinggal masalahnya itu adalah basement dijadiin masjid, ruangan dijadiin masjid, atau masjid beneran. Harus jelas nih, masjidnya masjid beneran atau masjid dijadiin masjid. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Satu, emang beneran masjid. Kedua, memang di dalamnya itu masjid yang didirikan sholat berjamaah. Nah, kadang-kadang kantor mengadakan program itikaf, tapi sebenarnya bukan masjid, ya kan, aula dijadiin masjid. Nah, yang seperti ini bukan masjid. Yang seperti ini tidak memegang sebagai hukum masjid. Wadih? Ada lagi? Insyaallah apabila masih ada pertanyaan silahkan nanti diajukan lewat grup WA dan insyaallah akan menjawab semampunya. Insyaallah pertemuan berikutnya itu kita bahas tarawih dan witir ya, sedikit aja. Habis itu mudah-mudahan udah semua kita bahas tentang permasalahan fikih di bulan puasa, masalah-masalah besarnya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.